Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri. Sebelumnya saya juga ingin menyapa saudara-saudara kita sesama petani sawit di Malaysia. Salam tanam berduri. Semoga buah kelapa sawit kita melimpah ruah dan juga hasilnya berkah. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi 3 faktor penting yang wajib kita ketahui setelah melakukan penanaman sawit di lapangan. 3 faktor ini sangat penting kawan-kawan, karena apabila kita gagal dalam mengetahui dan memahami 3 faktor tersebut, kita bisa gagal menjadi petani kelapa sawit. Langsung saja. Nah, ini adalah tanaman sawit saya yang belum menghasilkan. Di sebelah kanan ini adalah varietas Simalungun. Usianya sendiri sudah 21 bulan. Daunnya cukup hijau kawan-kawan. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah tanaman sawit saya yang usianya berkisar 5-6 bulanan. Bibitnya memang agak kecil saya tanam pada waktu itu. Untuk varietasnya ini adalah varietas TN1 dan varietas Dampi dari PPKS. Sudah saya pernah lakukan pemupukan sebanyak 1 kali. Nah, langsung saja. Yang wajib kita perhatikan berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika melakukan pembukaan lahan sampai penanaman saat ini. Yang pertama, kita harus memastikan bahwasanya kondisi gulma itu bisa kita kendalikan dengan baik kawan-kawan. Mengapa demikian? Karena apabila kondisi gulma terlalu banyak, akan menghambat pertumbuhan dari tanaman sawit yang kita tanam. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, setelah melakukan pembukaan lahan, di awal-awal saya harus melakukan penyemprotan. Saya mengupahkan kawan-kawan saya di sini untuk melakukan penyemprotan. Nah, untuk di awal-awal saat pembukaan lahan seperti ini, kita tidak bisa menyepelekan gulma kawan-kawan. Karena apa? Karena apabila gulma itu terlalu banyak dan tidak bisa kita kendalikan dengan baik, maka tanaman sawit kita pertumbuhannya akan terhambat. Jadi pastikan di awal pembukaan lahan Anda harus memastikan kondisi gulma dapat dikendalikan dengan baik, terutama gulma kekayuan. Gulma kekayuan sangat berbahaya ketika kita biarkan dalam lahan baru seperti ini. Pertumbuhannya itu sangat cepat. Kita tinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, wah, perubahannya sudah drastis kawan-kawan. Jadi untuk gulma kekayuan saya menggunakan Garlon dan Biolon. Untuk dosisnya di lain waktu saya akan paparkan. Untuk tambahannya adalah racun sistemik. Saya tidak menggunakan kontak di awal-awal karena penggunaan kontak di awal-awal saya rasa itu kurang efisien, karena tidak semua gulma dapat diatasi. Apalagi kontak sifatnya hanya merusak kondisi daun pada gulma, tidak sampai ke akar. Ketika menggunakan kontak, gulma lebih cepat saya rasa tumbuh. Jadi saya belum menggunakan herbisida kontak. Saya lebih menggunakan herbisida sistemik ditambah dengan Garlon. Nah, Anda bisa lihat ketika saya menggunakan Garlon, gulma kekayuan seperti ini sudah hampir mati. Bahkan sebagian besar di sini Anda bisa lihat sudah mati, kering dan lapuk. Nah, jadi jangan sampai ketika Anda baru melakukan penanaman, jangan sampai Anda membiarkan gulma itu tumbuh subur dibandingkan tanaman sawitnya. Karena banyak juga petani selesai melakukan penanaman, mereka rasa itu sudah cukup. Padahal yang paling berat saya rasa adalah pengendalian terhadap gulma. Karena di awal-awal seperti ini, gulma itu yang tumbuh adalah gulma yang sulit dikendalikan. Baik itu gulma berupa kekayuan maupun gulma lunak yang susah sangat dikendalikan kawan-kawan. Biasanya 1 tahun
setelah kita melakukan perawatan, baru tumbuh gulma yang mudah dikendalikan. Baru kita bisa mengganti dengan racun kontak. Jadi jangan khawatir, di awal-awal pembukaan lahan gunakan saja herbisida sistemik dan tambahkan juga garlon jika banyak kekayuan di dalam lahan kawan-kawan sekalian. Nah, untuk rotasinya saya lakukan penyemprotan di kebun sawit saya ini 3 bulan 1 kali, bahkan 4 bulan. Jangan sampai melebihi itu, karena jika sudah melebihi itu, tenaga dan dosis dari herbisida yang kita gunakan akan bertambah, sehingga kos yang kita keluarkan akan bertambah juga kawan-kawan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika selesai melakukan penanaman adalah pemberian pupuk pada tanaman sawit kita. Mungkin ini terdengar sepele, akan tetapi banyak saya lihat petani sawit ketika selesai melakukan penanaman akan tetapi terlambat dalam melakukan pemberian pupuk. Sangat disayangkan, karena tujuan kita mengendalikan gulma salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Dan ketika kita melakukan pemupukan, pupuk tersebut tidak lagi diserap oleh gulma kawan-kawan. Pupuk tersebut bisa maksimal diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi langsung saja setelah Anda melakukan penyemprotan, jangan lagi tunda melakukan pemupukan. Langsung Anda pupuk. Nah, perlu juga Anda pahami ketika melakukan pemupukan terhadap sawit TBM, apalagi sawit yang baru selesai tanam seperti ini, Anda tidak perlu memberikan dosis yang berlebih. Tapi Anda harus memberikannya secara seimbang. Nah, di video sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, saya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Karena di dalam pupuk NPK Mutiara itu sudah terkandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi berikan saja dosis yang cukup. Di kebun sawit ini saya menggunakan cukup 1-2 sendok kawan-kawan. Karena jika berlebih, pupuk akan terbuang sia-sia. Tidak efisien menurut saya. Pada tanaman sawit kecil kita berikan pupuk yang berlebih. Pupuk bisa hanyut dan juga menguap. Jadi sangat disayangkan. Lebih baik kita memberikannya 1-2 sendok, tapi rutin. Karena pada tanaman intinya harus rutin kita lakukan pemupukan. Percuma saja kita melakukan pemberian pupuk 1 kali langsung 1-2 kilo, tapi rotasinya tidak jelas. Anda berikan hari ini 1 kilo pada tanaman sawit yang belum menghasilkan. Setahun kemudian baru Anda berikan kembali. Itu tidak efisien menurut saya, karena pada tanaman sawit intinya kita harus memberikan dosis yang cukup dan juga beragam sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jangan sampai Anda hanya menggunakan urea dan urea. Karena pada tanaman sawit seperti ini, meskipun masih TBM, masih kecil, dia juga membutuhkan fosfor dan kalium teman-teman. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengalaman saya pribadi, kita juga harus memperhatikan safety atau keamanan dari tanaman sawit yang sudah kita tanam. Jangan ujuk-ujuk setelah kita lakukan pengendalian gulma, setelah kita lakukan pemupukan, kita tidak memastikan keamanan dari tanaman sawit yang kita tanam. Karena apa? Karena pada tanaman sawit yang masih kecil seperti ini, pelepahnya masih rapuh, saat ini hujan, tepat saya lakukan hari ini pemupukan. Nah, kita lanjut. Kita sudah lakukan penyemprotan, sudah lakukan pemupukan, sedangkan kita tidak bisa memastikan keamanan safety dari tanaman sawit kita. Percuma kawan-kawan. Di sini Anda bisa lihat, di tanaman sawit saya yang ini saya menggunakan jaring sebagai keamanan dari serangan
hama tentunya. Di depan sana saya menggunakan seng, karena tanaman sawit seperti ini sangat rentan terhadap serangan hama, terutama tikus dan juga landak. 3 faktor ini sangat penting kawan-kawan, karena apabila kita gagal dalam memastikan mulai dari pengendalian gulma, pemupukan, sampai keamanan dari tanaman sawit yang kita tanam, kita tidak akan bisa menjadi petani sawit yang berhasil ke depannya. Nah kawan-kawan, semoga 3 faktor ini bisa menjadi manfaat bagi Anda. Saya mungkin tidak lebih tahu daripada Anda, tapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.